Subhanallah. Piye Mas Hakim iki lukisane iki? Ciptaan Sok. jadi nasib ya. Mas Hakim seneng mendem ae yo. Enggak seneng nang kono. Sudah bercinta dengan dia. Iki lukisannya apa jenenge Mas Hakim? Mas Hakim maju lah. Ini aku. Bulan bulan tapi isinya Gunung Jilbab ini. Kan naik gunung kan jujur dan Itu budak cinta. Budak cinta. Kenapa kok disenengke budak cinta? Ano Mas? Ceritake to. enggak berani kenapa? Malu dengan kamu. Wis nek ngono wis gak apa-apa rek. Tapi. Ini padahal masih ampun. Berarti bener katanya kancane Mas Hakim. Aku takjub dengan orang-orang yang berpuisi, memberanikan puisinya karena dia berani berkata-kata. Sedangkan kalau aku hanya bisa melukis dalam diamku. Berarti dia. Padahal namanya DP kuwi. Piye Mas Hakim, kenapa kok namanya budak cinta? Iki karepe piye to budake? Ayo jelasin. Lah kuwi Iki budak. berlomba-lomba dalam mencari cinta. Lho sing mana? Oh iya, cinta. Itu lambang dunia. Oh, Cinta saling menikung gitu. Jadi jangan kau katakan cinta jika engkau masih mencintai. Yang lainnya. Iya. BB. Jangan kau katakan cinta jika kau mencintai, maksudnya piye ya kenapa? Jangan kau katakan cinta kepada dirimu jika engkau masih ya ngono lah. Ya enggak konek berarti. Jika jangan engkau katakan cinta sebelum kau mencintai Allah. Gitu. BB. Jangan kau katakan cinta jika Jangan engkau mengatakan cinta jangan kau mengatakan cinta Kau belum pernah merasakan. jika jika uh, engkau lebih mencintai engkau lebih mencintai. Lainnya. dirimu daripada saudaramu. Oh, sih kok dalaman ya? Berarti beda apa hubungannya karo iki? Jangan engkau katakan cinta jika engkau masih mencintai istrimu daripada Istri orang. Wah, terus. dan maka masih banyak variabel tentang cinta di dunia ini. Berarti ini nih yang diutamakan itu apa? Ya mbak aku seorang muda soalnya. Dia nggak membisu. Berarti banyak hal tentang cinta, variabel cinta. Jangan engkau mengatakan cinta jika engkau mencintai istrimu melebihi mencintai ibumu. Jangan engkau mengatakan Pakai, kan? cinta jika engkau mencintai kekasihmu daripada saudaramu, itu ya. Jangan kau katakan cinta jika engkau lebih mencintai politikmu daripada mencintai saudara-saudara. Saudara-saudara. Oh, jadi cinta tuh nggak boleh saling menggempur satu sama lain. Iya. Kita nggak boleh mengguli ya, Mas. Berarti cinta itu nggak boleh menikung yang lain. Cinta nggak boleh menikungkan yang lain itu. Cintanya kasih dan sayang. Wah, bos, sakit. Sakit. Lah terus kenapa kok gambarnya munggah terus medun iki? Oh, padha munggah iki. Ya kan berlomba-lomba mencari cinta. Lah kenapa kok ning tengah laut? Wah, aku pengen yang ngono gambar Variabel bebas itu. Lah sing iki apa iki sing iki? itu ada 5 warna. Oh, piye. Panca warna ya. Ya dari agama kan rukun Islam. Nah, kok rukun Islam barang? Kok enek rukun Islam ibarat. Dari warna-warna itu berarti ada arti-artinya dong. Bantai aku. Ini kok malah hitam. Iya. Yang 1, 2. Nah, Apa ya kosongan? aku gambarnya gak mudeng lah asli ini. Tak karang. Ya makanya karang apa kok nek karang harus Aku gak mudeng. Lah cewek kan emang cewek kan. Ya ini kan lambang untuk kasih sayang kan pada perempuan. Kenapa Nek terlalu berlebihan terhadap cowok kan mau kok. Tapi kalau cewek kalau dari sudut pandang cewek, Hah? dari sudut pandang cewek Kenapa? kan pasti kan gambarnya cowok. atau gini, kenapa bumi itu namanya Pertiwi? Bumi itu namanya Siti. Itu kan nama perempuan. Ibu Pertiwi. Kenapa tidak Bapak Ya, Pertiwi? Itu bumi ya. Pertiwi bumi, Siti bumi. Itu kan perempuan semua. Kenapa bumi itu dilambangkan perempuan? Ibu kota, kok nggak ada bapak Aku kota? mau ingin tanya itu bupati gitu. Aku gak mudeng, makanya pengen takut ampean. Lah, aku takkan lain. Itu sebagaimana kasih dan sayang kata Agus. Nah, itu adalah yang aku pelajari dari bumi. Kasih dan sayang luar biasa. Dia diinjak-injak, dia dicangkuli, dia diidak-idak, dia dikasih pupuk. Pupuk kan barang elek toh.
Tapi apa yang dia tumbuhkan? Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia membuahkannya, dan dia memberikannya pada siapa? Dirimu. Aku gitu kabel, merinding. Nah itu loh, aku yang hebat dari seorang wanita, atau hebat dari bumi. Dia diinjak-injak, seinjak-injak apapun, bahkan dia dicangkuli, bahkan dia diberi kotoran, tapi apa yang dia berikan padamu, apa yang dia berikan padamu, dia malah memberimu kebaikan-kebaikan yang tak terhingga, buah-buah yang selalu berbuah setiap musimnya, dan dia akan memberikan daun-daun yang dapat engkau makan, bahkan dapat memberikan keteduhan bagimu. Padahal apa yang kita lakukan, kita menginjak-injak dirinya, kita mencakuli dirinya. Seharusnya kita seperti itu. Kita membakar dunia. Seperti ibuku, aku ini gumun karo ibuku. Nah ibuku kan diompoli sama adikku kan. Loh itu malah bukan marah loh. Seharusnya kalau kita diompoli sama orang, misalkan nih ada Mas Hakim nih, Mas Hakim kencingi Mas Hakim, apa yang Mas Hakim lakukan? Marah kan. Nah tapi beda dengan ibu. Ketika ibu itu dikencingi sama anaknya, malah loh Dedek pipis tadi, ya Allah, ibu kok gak sadar dedek pipis, malah ibu itu malah minta maaf pada anaknya, kan aneh kan? Padahal dipipisi loh, kok bisa ya? Mana lagi kasih sayang yang lebih agung dari seorang ibu itu? Bahkan di ya, itu aja, ya Allah, dedek dia cari loh. Bagaimana keagungan ibu itu loh? Dia dikasih kotoran, tapi malah dia yang membersihkannya. Dia dikasih kencing dan dia yang menyalininya. Menyalini bahasa Indonesia apa ya? Itulah kasihan seorang ibu. Tepuk tangan begitu. Semoga ibu kita di rumah ya diberkati Allah. Amin, amin, ya Allah. Oh, Lah iki apa Mas? tabir cinta. Takdir cinta. Tabir cinta aku mau kakan kuwi lho. Ya. Cinta yang terpendam itu ya. Pilih Ada maksudnya. pelangi kan tabir. Kenapa kok tabir penang? Maksudnya tabir ki apa sih? Ya mau orang mudeng cinta, makna cinta sejat yang bener ku piye? Mau kan dari cinta, iki tenang cinta ora. Kadang sing mungkin Mas Hakim mau Penafsu. suka apa cinta itu Oh. kan kadang kita seneng kok tapi lah, dan banyak cinta-cinta yang lain kan maksudnya terselubung yang lain gitu loh, cinta-cinta semakin ya Berarti nganu ya, ada apa namanya tabir dikira tuh ternyata duduk gitu ya. Dikira itu ternyata duduk dikira Gusti Allah ya ora kan. Sama ya emang macam itu. Oke Gus, Kelingan lagu itu. ada Petra. Ayo nyanyi. Sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih tak memilih. Kasih. Ini bisa tahu ya. Padahal. Nah ini artinya apa ini? Lah aku paling seneng gue. Ini artinya apa? semar. Dan bilang semangat. Lambang-lambang ini artinya apa semua ini? Mungkin yang lebih bisa menjelaskan ini kan enak ya. Duh, kepala kaki loh, sih kalau sampai ya lah, kayak jelas kaki kan ya. Lah kan dari gambar ki mau gambar tapi untuk makna dalamnya Oh berarti dia itu diam. Oh Makna iya. terdalam kan diam loh. Jadi dia karena kata-kata terlalu sempit untuk memaknakan apa yang kurasakan. Kan gitu dah. Jadi makna terdalam itu diam sebenarnya. Ya ampun. Diam. oh dari karangan. Piye Gus? Aku iki belajar nang Mbah Semar iki kok Agus. Lah Agus iku kok kancane Jogja. Judul iki apa? Cinta segitiga. Cinta segitiga. Kenapa kok cinta segitiga? Itu kita harus itu jika kita pengen mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad. Iya benar. Karena Nabi Muhammad itu makhluk yang paling dikasih. Nah, Nah itu kenapa ya? Mana mas udah mati. Akhlaknya Akhlaknya tetap hidup.
udah nggak ada. Nah, tiga yang satu siapa? Itulah Nur, Nur. Itu Ibu. orangnya itu, gambar orangnya. Nah, ini Muhammad. Semar. Nah, kenapa kok hubungannya Muhammad karo Semar? Aku seneng gambar Semar wae. Suka gitu. Oh, berarti Muhammadnya dibalatkan sebagai Semar. Bukan. Akhlaknya. Seminan. Jadi Semar itu harus belajar akhlaknya Nabi Muhammad dulu. Bagaimana cara Nabi Muhammad mengungkapkan kasihnya ke Allah. Jadi makanya dikatakan masa Nabi tadi, jika kalau mencintai Tuhan nggak akan berani membantai makhluknya, mencaci maki sesama makhluk, sesama manusia itu. Loh, aku mencari maki tadi ya? Bukan itu yang yes, gue sembarang. Cinta segitiga. Sini lah paham gue loh, sini. Lupa lah, aku apa apa? Lo sing lukis dene lho, sing jelasin aku kan dikoplak. Segitiganya dilihat dari mana itu, Mas? Itu dia Semar kalau mandeng Muhammad tulisannya ke atas. Kode ini. Kode berpikir ini. Itu ada Allah, ada Muhammad. Jadi horizontal dulu baru vertikal. Astagfirullah. Jadi like kata-katanya Cak Nun gue, belajarlah menjadi manusia dulu, baru kau menjadi seorang muslim. Jika engkau masih belum bisa menjadi manusia, gimana kau akan belajar menjadi seorang muslim? Luar biasa. Caranya kita mau menjadi manusia gimana? Saya makan. Makan, Kan minum. kalau hewan itu, Oh iya, nafsunya ya. kalau punya rezeki, misal macan kan temannya dekat nggak boleh diusir. Kebanyakan manusia kan gitu, kalau punya rezeki ya saking sendiri, kalau punya ilmu ya tidak sendiri, mengatasnamakan Harusnya seperti itu. mengatasnamakan cita-cita. Universe harusnya. Jika engkau lebih mencintai cita-citamu daripada mencintai saudara-saudara, Nah, itu. masa bodoh. Buang ambisimu. Manusia kadal. Wong liya ora mikir kowe. Pikiran bullshit itu namanya. Maksudnya perang. jadi banyak Ayo. Sini. kali uang. Cinta segitiga. Biasanya gini, bagaimana aku mencintai yang tak wujud, bagaimana aku mencintai yang gaib, mencintai yang wujud aja saya nggak bisa kan. Bagaimana mungkin aku mencintai Allah yang aku nggak tahu yang seperti apa toh? Mencintai manusia aja nggak bisa. Bagaimana aku mencintai Al-Khaliq sedangkan mencintai makhluknya saja nggak bisa. Bagaimana mungkin aku mencintai makhluk sedangkan aku tak mencintai Khaliqnya kan gitu toh? Bagaimana aku cinta yang terbatas kok yang terbatas. Oh, bagaimana mungkin aku mencintai yang tak terbatas sedangkan Banyak yang tak variabel terbatas yang lain kan semakin di dalam banyak itu. variabel. Karena apa? Manusia itu adalah kasihnya Tuhan. Nah sekarang Gusti Allah nggak nyiptakan manusia kan nggak masalah toh. Nah tapi kenapa kok Allah mengadakan manusia? Manusia sebenarnya tiada kan, tapi Allah yang mengadakan. Tapi kenapa Allah mengadakan manusia? Kira-kira Allah nggak tanpa manusia gimana coba? Apakah Allah itu akan lapar? Allah itu akan sedih? Itu enggak kan? Tapi kenapa Allah menciptakan manusia? Karena itu kasih, karena itu sayang. Maka itu benar kata Agus, aku suka kata Agus. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena Allah itu adalah kebagian dari kasih dan sayangnya Allah. Nah, oleh karena itu kenapa asma kasih dan sayang itu lebih luas daripada asma apapun. Dia lebih membentang dari timur ke barat dan di antara keduanya. Bahkan dalam hal apapun, jika tidak pakai bismillah ya kan, tidak ada pakai asma rahman rahim, gugurlah sesuatu itu, gugurlah suatu perkara ibadah itu. Oh. Nah, kenapa kok itu terjadi? Kenapa? Iya. Mas Yan, kenapa kira-kira Mas Yan? Mungkin karena kita lupa. Nah, benar itu. Mungkin karena Keslali. Jadi ternyata makna bismillah itu agar kita ingat ketika kita makan itu adalah karena siapa? Kasih dan sayangnya Allah memberikan kita tangan. Ketika kita berjalan dengan bismillah untuk mengingatkan kita bahwa kaki ini yang memberikan siapa? Allah. Karena apa?
Allah nggak butuh kakimu, gak butuh. Ora Allah gak nyiptakan kamu aja gak masalah kok. Tapi karena kasih sayangnya Allah, maka Allah menciptakan kakimu. Termasuk ketika engkau mencintai orang lain. Sebenarnya itulah tanda Allah itu mencintaimu. Cara Allah mencintaimu, cara Allah merindukanmu, memberikan orang lain untuk mencintaimu kan. Tapi yo ojo lali karo sing ngekeki, malah dolanan karo sing dikeki kan ngono. Barang siapa yang ingat Allah, maka Allah akan mencukupi segalanya. Jangan ingat tak ya. Ingat tak ya. Itu murah sekali ya. Ingatlah ketika engkau duduk, berdiri maupun berbaring. Ingat apa ya sini? Sebagaimana engkau mencintai kekasihmu. Lawang ngentut itu loh. Kon wudu si dresi kok wudu itunya. Ah. Kok yang lain. Kenapa? Maksudnya wudu loh. Wudu kan buang air kan pengen belakang kan. Dresi kok tangane wudu kan wudu. Terus raine umur. Ini maksudnya piye? Piye. Nah menurutmu maksudnya piye? Ya maksudnya itu kan simbolis gitu loh. Jadi misal kentut itu ya hanya perumpamaan gitu loh. Loh masalahnya apa? Kentut itu sebenarnya nikmat kok. Masa lo kentut kalau iso kentut ya kan. Cuma ya melewati kotoran makanya mambu. Itu hanya sebuah simbolik bahwa mengingatkan kita intinya yo mau kembali kepada fitrahnya kondisi tangan. Terus apa nih? Udah tangan terus kumur-kumur. Terus rai ya kan wajah pandangannya eling ya. Eling. Ya asine molo bung gampang sok ya. Kok kata wis ra ikat wis ra apa-apa. Ngono asine enak banget kok. Tangan ya. Terus sinyang. Ini kan pikirannya terus kuping sikil tandane. Nah ini aku teringat pada sebuah kisah. Jadi ada seorang ulama fikih itu bertanya kepada seseorang. Nah seseorang itu dia bertanya tentang apa perkara yang dapat membatalkan wudhu. Kata beliau bertanya pada itu. Dia bertanya untuk diriku atau orang lain. Loh, apakah itu beda? Ya beda. Beda untuk orang lain dulu, untuk semua orang, masih untuk orang awam dulu. Orang perkara yang membatalkan wudhu ya seperti kentut, menyentuh sesuatu yang bukan mahramnya dan sebagainya itu kan. Nah terus kalau membatalkan wudhu bagimu itu apa? Bagiku membatalkan wudhu adalah ketika 1 detik pun aku tidak mengingat Allah, maka di saat itulah batal wudhuku. Modal lah ngono sakane. Jadi ketika 1 detik pun saya tidak mengingat Allah, maka di saat itulah batal wudhuku. Atau ketika dalam 1 nafas pun aku tak mengingat Allah, maka di saat itulah batal wudhuku. Jadi ternyata tingkat ketakwaan itu berbeda-beda. Jangan kita samaratakan. Kalau untuk menupis juga ecek-ecek lah, maksudnya orang masuk kita ya semacam itu kan. Itu hanya untuk yang baru belajar, yang baru belajar. Kita udah perjalanan 21 tahun masing-masing memanai wudhu semacam itu ya seharusnya enggak. Iya kan? Nah, ketika wudhu, kenapa kok tangan ini dibasuh? Karena kita ingat bahwa tangan itu banyak hal yang dapat melalaikan kita pada Allah. Apalagi mata kita, wajah kita, kepala kita dan sebagainya. Banyak mengingatkan kepada Allah. Makanya mulut yang pertama loh. Sumber ini. Bencana ini. Kayak Abu Bakar ya, lama ini yang membuatku masuk. Lukanya ya. Kata-kata. Nah yang kadang nikmat dalam hati diam, benar loh. Karena kata-kata tak sanggup, kata-kata terlalu sempit untuk menjelaskan apa yang aku rasakan. Nanti kan? Padahal dia ngawur sih deh. Jadi intinya lebih baik diam. Diam. Diam adalah pas. Diam. Ya itu. Makanya aku senang ada seseorang berkata ya Gus ya kayak. Jadi seseorang itu bergantung pada wudhunya. Ya beliau mengatakan semacam itu. Nah kok bisa kan bingung ya. Ternyata ketika kita wudhu dan ketika dalam kesadaran kita, maka kita akan menggetarkan hati kita kan. Maka partikel dalam air itu pun akan bergetar. Nah, partikel yang air bergetar itu ketika dapat kamu menggetarkan dengan asma Allah yang sungguhnya. Jadi ketika kamu basuh tanganmu ya Allah, ampunilah aku, tangan ini dapat banyak melakukan sesuatu yang dapat melalaikan padamu.
Ketika kamu basuh wajah, ya Allah maafkanlah aku dari wajah ini yang dapat melalaikan aku dari memandang yang sesuatu yang dapat melalaikan aku padamu. Ketika kita membasuh kepala, ya Allah maafkanlah pikiranku ini yang selalu lalai untuk mengingatmu dengan pikiran-pikiran yang kau hujani, dengan pikiran-pikiran dunia yang lain. Ketika kita masukkan telinga, ya Allah maafkanlah aku dari telinga-telinga, dari musik-musik atau dari pembicaraan-pembicaraan yang dapat melalaikan aku padamu. Pada kaki, ya Allah maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosa dari kakiku yang dapat, karena kakiku ini banyak melangkahkan langkahnya kepada sesuatu yang bukan menuju padamu. Jadi benar kata Rasulullah bahwa mundur itu menggugurkan dosa-dosa. Nah sadar, nah oleh karena itu ketika kita mundurnya teman ya, insya Allah nanti air itu akan membentuk kristal-kristal yang dia itu akan meresap dalam tangan-tanganmu, dalam pikiran-pikiranmu, dalam wajah-wajahmu, dalam telinga-telingamu, dalam kaki-kakimu, dan dia membentuk dalam ruhmu, dia menggetarkan ruhmu, dan ruhmu bisa sampai sana. Aku yang udah jangan, ya orang khusus soalnya. Soalnya nak kue kerumuh sopusu ya, bos adik kue gak khusus kan kan ada. Pengen kue harus diopo sopusi rak lil. Terus apa? Nara mau tulis puisi ayo monggo. Ora ya wis. Nah ora ya serangan lah. Apa kok Mas? Piye? Orang buat dosa dia karena menikmatinya. Orang berbuat baik juga misalnya menikmatinya kan, dan terbiasa baik. Sama-sama nikmat tapi kok yang satu dinilai dosa, yang satu enggak loh. Yo, Itu saya bagaimana sesuatu dinilai baik jika tidak ada yang buruk? masalahnya sama nikmati itu loh Mas. Podo-podo nikmati, tapi ini nikmat yang dinikmati itu dosa. Yang ini nikmat karena dia menikmati ibadahnya. Podo-podo nikmat loh, nikmat asalnya dari dia kan. Apa yang nikmat ini bukan asalnya dari dia? Apa karena manipulasi setan sebenarnya itu bukan nikmat? Apa gimana? Nah, Iman, keyakinan. Jika kau mengimani keburukan dan kau percaya itu, maka iman itu benar. Iman itu benar juga. Itu bertakut itu. bangga. Gimana ya? Gampangnya yang ini. Aku iki isek kelingan kan kancane Mas Akif. Itu lukis tentang kontol. Iya. Lah nek menurutmu kontol ki apik apa elek? Tergantung. Sih, nek menurut pandangan kok mang ngono ku, perspektif ngono kuwi. Padha-padha lukisane siji iki kontol. Siji iki ngene ae. Padha lukisane kan? Padha-padha nikmate kan? Napa kok kontol dikira elek nek iki dikira apik? Iman kan? Karena kamu udah perspektif bahwa kontol itu elek. Apa tuh kontol itu elek? Karena ini perspektifmu toh. Masalahnya orangnya sebenarnya ciptaannya mesti sama iman. paradoks. Nah, aku makanya bilang, ada seseorang bilang sama aku, sebenarnya tidak ada keburukan. Yang ada mungkin adalah kebaikan yang belum menemukan tempat. Iya, ya paham itu ya. Ini nek ngono kuwi apa kok Pak? Aku ya bingung harus nanya bingung ya. Intinya kuwi. Kok iso? Podo-podo nikmat ini ini. mau hadis ya aneh. Jika kau ingin merasakan indahnya ini, maka cintailah seseorang dengan Allah. Itu jadi hubungan iman dengan cinta aku bingung. Nikmatnya iman saat kau mencintai seseorang dan mencari seseorang itu karena Allah. Itu ada hadisnya. Iman dengan cinta apa? Saya padha karo banyu nih. Iki makan kalau lukisan. Misalkan aku ya, kayak padha lukisan sih mau, lukisan kontol mau, mbak Eka dan Mas Agil. Misalkan ya, kamu melihatnya sisi buruk, karena perspektifmu buruk. Nah aku tak melihat sisi baik gimana? Kenapa dia melukis kontol? Ternyata kontol ini mengandung makna yang luar biasa. Agama itu sebagaimana kontol. Kamu berhak memilikinya, kamu boleh bangga memilikinya, tapi jangan kau pamerkan kontolmu kuwi, jangan kau pamerkan agamamu kuwi di jalan-jalan, di jalan raya, apalagi memaksa orang lain untuk memegang kontolmu, untuk memeluk kontolmu atau memeluk agamamu. Loh, jika aku maknai semacam itu gimana? Apakah itu menjadi sesuatu yang tabu, sesuatu yang hina? Padahal sama-sama lukisan yang kau kira itu hina. Enggak ada salahnya. Loh, berarti kan benar toh. Jadi tidak ada yang buruk. Mungkin itu adalah
kebaikan yang belum menemukan tempat. Misalkan kamu sesuatu kok kira buruk, orang rokok nih, kamu kira buruk ya kan? Misalkan Sing lain sing kelihatannya bener-bener buruk kok. ya wis mendem ya, mau mendem kita buruk loh, bagiku dia itu sukarelawan yang luar biasa loh. Bagaimana mungkin satu botol kan bisa untuk bersepuluh orang mendem bareng. Lah nek ora wong loman padahal sak botol regane larang kowe. Lho kene lho urung tentu mbayari kanca ya kan mangan. Lho saiki berarti kene iki asline iki lomanan ngendi? Dermawan mendi antara kita dengan orang pemabuk itu? Ayo. Berarti kan dia memiliki kebenaran yang belum menemukan tempat. Kamu tuh kan yang terselubung malah. Yang terselubung. Nah aku setuju karo apa namanya karo Agus bahwa ketika engkau mencintai orang lain karena Allah, maka yang kau ketemukan bukan keburukannya. Kamu tidak akan menemukan keburukan dimanapun. Tapi ketika engkau mencintai karena Allah, kamu akan melihat manusia sebagai manusia. Kamu akan melihat manusianya itu loh. Manusia apa? Sifat dermawannya, sifat sabarnya, sifat baik hatinya. Termasuk ketika ada seorang perempuan yang apa namanya yang hina-hinakan, tapi kamu bukan melihat hina-hinanya, kamu melihat kesabarannya, kamu melihat perjuangannya. Dia udah rela berjuang seperti ini hanya untuk menghidupi anaknya. Contohnya gini, wes gak usah gak pena aku lah ya gak pena aku bener udah panas gak pena aku sekarang guys Mergo cegak geni. lah iya